Film dibuka dengan latar tahun 1987. Seorang remaja yang bernama Roy baru saja pindah dari sekolah di Bandung ke SMA 1 Serang. Sebagai anak baru di kelas 2, Roy sudah mencuri perhatian karena ia bersekolah dengan membawa seekor anjing yang bernama Joe. Salah seorang yang kaget dengan tingkah Roy adalah Dula, seorang anak kelas 3, anak pejabat di kota Serang sekaligus preman di sekolah itu. Roy juga menarik perhatian seorang siswi kelas 3 yang bernama Ani. Dengan keberaniannya di depan Dula sang preman di sekolah itu, Roy dikagumi oleh para siswa, termasuk teman barunya yang bernama Andi dan Tony. Roy, Andi, Tony, Roy. Sejak saat itu, mereka berdua bersahabat dengan Roy. Sepulang sekolah, Roy mengambil anjingnya yang dititipkan kepada pria yang bernama Aceng, pemilik toko kelontong di depan sekolah. Hai Jo. Karena keberaniannya Roy melawan Dula dan anak buahnya yang tergabung dalam geng Borsalino, Roy menjadi ancaman buat Dula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roy tinggal di rumah sederhana bersama ibunya yang berprofesi sebagai penjahit terkenal di kota Serang. Sementara ayah Roy telah meninggal dunia. Setiap pulang sekolah, Roy membantu ibunya untuk mengantar hasil jahitan ke konsumennya. Sementara di tempat lain, Dula sudah berada di depan rumah Ani. Sudah lama Dula naksir kepada Ani, namun dia tidak berani mengungkapkannya. Tak lama kemudian Dula kaget karena kedatangan Roy yang hendak mengantarkan jahitan yang ternyata milik Ani. Ini ada jahitan. Tiba-tiba hujan turun dan Roy menggunakan jahitannya untuk dijadikan payung agar air hujan tak mengenai Ani yang membuat Dula sangat cemburu. Keesokan harinya Ani bertemu Roy di sekolah dan dia mengajak Roy untuk mengunjungi Pantai Anyer, salah satu pantai terindah di Banten. Ani, Rupanya sejak kehadiran Roy di sekolah SMA 1 Serang, Dula membencinya. Hingga ia berusaha mencelakai Roy yang membuat Roy terjatuh bersama sepedanya, namun Roy tetap pasrah. Tiba waktunya Roy dan Ani bermain ke Pantai Anyer. Rupanya Ani yang kelas 3 sudah jatuh hati kepada Roy yang baru kelas 2. Ani sempat bertanya kepada Roy kenapa dia memelihara anjing padahal agama Roy adalah Islam. Roy menjelaskan jika usai dia bermain dengan anjingnya, dia membasuh tangannya dengan tanah guna menghilangkan najis dan itu dia ajarkan kepada Ani. Kalau udah, tinggal disiram pakai air. Roy hampir saja bermesraan dengan Ani, namun rupanya Dula dan kedua anak buahnya telah membuntuti kemanapun Ani pergi. Dula dan anak buahnya lalu memukul Roy karena Roy kalah jumlah, maka ia tidak bisa melawan. Tak diduga Dula digigit anjing Roy yang bernama Joe, namun Joe harus kehilangan nyawanya setelah ditendang beberapa kali oleh Dula. Roy dengan sedih mengubur jasad Joe di kebunnya. Ia teringat masa kecilnya ketika mendiang ayahnya memberikan Joe sebagai teman bermainnya. Dia juga teringat akan kematian ayahnya dan kejadian saat dia dan ibunya harus meninggalkan Bandung setelah ditinggal ayahnya. Sejak kematian anjing kesayangannya, Roy menjadi sangat marah. Saat di sekolah, Roy mulai berani menyobek stiker geng Borsalino. Roy membuat geng baru yang bernama RAT, singkatan dari Roy, Andi, dan Tony, yang ternyata mendapat dukungan dari para siswa lain yang tidak senang dengan tingkah Dula dan anak buahnya selama ini. Sementara di tempat lain, Dula tersinggung saat pelayan rumah makan secara tidak sengaja menjatuhkan makanannya, hingga membuat Dula memukuli pelayan tersebut. Saat pulang sekolah, Roy nekat